Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan soal latihan penilaian akhir tahun kelas 10 untuk pelajaran matematika wajib. Nah, ini adalah bagian pertama untuk pembahasan soal tentang materi trigonometri. Di sini akan ada 6 soal yang akan kita bahas dulu pertama. Di antaranya ada soal nomor 8, 13, 18, 19, 21, dan 24. Kita mulai dari soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 yang diketahui adalah sin A sama dengan 12/13. Sudut A-nya sendiri itu terletak di antara pi per 2 dan pi. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari sin pi per 2 dikurang A. Pi per 2 itu sama aja 90 dan pi itu 180. Maka sudut A ini posisinya ada di kuadran 2. Makanya di sini nilai sin A itu positif 12/13. Nah, sekarang yang ditanya adalah sin pi per 2 min A. Berarti ini sama saja sin pi per 2 itu 90 min A itu sama dengan berapa? Kalau kalian ingat ini adalah sudut berelasi. Sudut berelasi kalau 90 min atau 90 plus itu yang sinnya berubah jadi cos. Jadi ini sama dengan cos. Kemudian cos apa? Sudutnya adalah yang ini. Jadi sama dengan cos A. Maka di nomor 8 ini yang ditanyakan tuh sebenarnya adalah cos A-nya itu berapa. Yang diketahui adalah sin A, yaitu 12/13. Kita gunakan bantuan gambar segitiga siku-siku untuk tahu posisi sisi 12 dan 13-nya. Misalnya ini adalah sudut A-nya, sin itu kan depan per miring. Maka sisi depannya panjang 12 dan sisi miringnya 13. Sehingga sisi sampingnya kalau pakai Pitagoras itu dapat 5. Kemudian kita balik tadi, kita mau mencari cos A. Cos itu adalah samping per miring. 5/13. Tapi ingat, A-nya itu di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sinus dan kebalikannya yaitu kosekan. Maka untuk cos di kuadran 2 nilainya negatif. Jadi sin pi per 2 min A itu sama dengan min 5/13. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Pada segitiga ABC diketahui AC sama dengan 6, sudut A sama dengan 120 derajat dan sudut B 30 derajat. Maka luas segitiga ABC berapa? Kita akan buat ilustrasi sketsa segitiga ABC yang ini berdasarkan informasi yang diketahui. Dari soal diketahui panjang AC adalah 6, sudut A 120 derajat, berarti ini adalah segitiga tumpul, dan sudut B 30 derajat. Yang ditanyakan luas segitiga. Kita kan punya banyak rumus luas segitiga. Nah, kita lihat yang diketahui. Yang diketahui di sini ada satu sisi dan dua sudut. Tapi kita nggak bisa pakai ini karena tidak memenuhi syarat rumusnya. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Sebelumnya kalau kita mau coba rumus ini berarti kan harus ada dua sisi. Kita akan cek sisi mana sih yang bisa kita dapat dari segitiga ini. Pertama, kita tentuin dulu sudut C. Sudut C bisa dicari dengan cara mengurangkan 180 derajat dengan 120 dan 30. Maka di sini dapat 30 derajat. Setelah dapat C 30 derajat, ternyata segitiganya ini selain segitiga tumpul, ternyata dia juga sama kaki karena sudut di kakinya ini sama-sama 30. Kalau segitiga sama kaki, kaki AC-nya 6, maka kaki AB-nya juga 6. Nah, kita sekarang udah punya dua sisi nih. Berarti kita bisa pakai rumus luas segitiga ini. Nah, aturannya adalah posisi sudutnya, yaitu sudut C yang dimaksud di rumus, itu harus sudut yang di antara kedua sisi yang dipakai. Karena sisinya adalah 6 dan 6 di sini, di antara kedua sisi ini ada sudut 120. Maka ini yang masuk ke rumus luas segitiganya. Bukan yang sudut 30. Jadi tergantung yang diketahui sisinya mana. Jadi sudutnya itu harus diapit oleh si dua sisi. Maka bisa ditulis setengah dikali sisi kali
sin sudut yang diapit, yaitu sin 120 derajat. Jadi setengah dikali 6 dikali 6 dikali sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian disederhanakan, diperoleh 9 akar 3 cm persegi. Kalau tadi pakai cm, nih satuan luasnya cm persegi. 9 akar 3. Berikutnya soal nomor 18. Nah, ini soal tentang sudut berelasi nih. Ada sin, cos, sama tangen. Yang perlu diingat yang paling gampang itu adalah kalau ada 90 dan 270 min atau plus, itu pasti yang sin dan cosnya berubah. Berarti untuk sin 270 min A, sin berubah jadi cos. Kemudian sudutnya menjadi sudut A. Terus minus atau enggak? 270 min A, kalau kita ingat di kuadran, ini batasnya 270. 270 dikurang A, dikurang sudut. Sudutnya di sini nih. Berarti posisinya di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif hanya tangen. Maka kalau cos di sini jadi min cos A. Kemudian yang kedua, cos 360 min A. Kalau ada 360 dan 180 min atau plus, itu cosnya tetap cos, kemudian ambil sudutnya yaitu sudut A. Terus positif atau negatif? 360 kalau di kuadran kan posisinya di sini. 360 dikurang A, kalau dikurang berarti mundur. Ini adalah sudutnya A, berarti posisinya di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Berarti ini benar positif atau plus cos A, karena di kuadran 4. Kemudian lanjut ke suku berikutnya yaitu tangen 180 plus A. Ingat kalau 180 plus, tangennya tetap tangen. 180 plus A itu posisinya ada di kuadran 3. Karena ini batas 180. Terus plus A berarti jalannya ke sini, ini A-nya nih. Maka posisinya di kuadran 3. Dan tangen di kuadran 3 itu positif, jadi positif tangen A. Selanjutnya kita bisa hitung, ini min cos A ditambah cos A itu kan 0, karena sudutnya udah sama nih. Jadi bentuk paling sederhananya adalah tangen A. Berikutnya soal nomor 19, ini adalah soal tentang identitas trigonometri. Kita akan menyederhanakan. Nah, 1 min sin kuadrat A itu bisa diubah jadi cos kuadrat A. Kenapa? Karena kita punya identitas yang begini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau misalnya kita ubah atau kita pindah ruas, ini kan akan menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa itu bisa diganti atau disubstitusi menjadi cos kuadrat alfa. Jadi seperti ini. Sedangkan tangennya, tangen itu adalah sin per cos. Kalau ada kuadratnya berarti di sini mengikuti ada sin kuadrat A dan cos kuadrat A. Selanjutnya ini boleh disederhanakan dan sama dengan sin kuadrat alfa atau sin A dipangkatkan 2. Soal nomor 21. Nilai maksimum dari fx sama dengan sin 5x dengan interval 0 sampai 90 dicapai pada x sama dengan berapa? Nah, ini adalah tentang fungsi atau grafik fungsi trigonometri. Dan kita lihat kalau dari fungsinya, ini punya periode yaitu 360 derajat dibagi 5 sama dengan 72 derajat. Kemudian kalau misalnya kita gambar periode 72 derajat dengan grafik sin itu mulainya dari 0, berarti satu gelombang panjangnya 72 derajat. Di sini amplitudenya berapa? Amplitudo itu di sini yang di depannya sin. Di sini kan nggak ada angka. Kalau nggak ada angka berarti 1. Maka paling tinggi dia di Y sama dengan 1 dan paling rendah min 1. Kemudian yang ditanya nilai maksimum pada interval 0 sampai 90. Yang kita gambar grafiknya kan hanya sampai 72 derajat.
Kalau mau dilanjutkan lagi, pasti bentuknya akan sama nih, begini terus. Naik, turun, dan seterusnya. Bentuknya seperti gelombang. Nah, nilai maksimumnya itu nggak akan berubah dari nilai maksimum yang udah kelihatan di sini nih. Ini nilai titik maksimumnya di sini. Mau diterusin ke kanan, titik maksimumnya juga akan di posisi Y-nya 1. Sehingga kalau ditanya nilai maksimum antara 0 sampai 90, itu ya jelas udah pasti nilai maksimumnya adalah 1. Karena sebelum 90 pun sudah ngelewatin ini titik maksimumnya. Terakhir soal nomor 24. Diketahui segitiga ABC, panjang sisinya A9, B7, dan C8. Berapakah nilai cosnya? Cos C maksudnya. Dan luas segitiga ABC-nya berapa? Seperti tadi, gambar dulu ilustrasi atau sketsa segitiga ABC berdasarkan informasi pada soal. Kemudian menempatkan sisinya, berarti kalau A kecil itu sisi di depan sudut A. Ini, di depan sudut A, sisinya panjangnya 9. B kecil itu di depan sudut B, dan ini adalah C, panjangnya 8. Nilai cos C, kita bisa menggunakan, kita pilih aturan sin atau aturan cos. Karena yang diketahui adalah 3 sisi, sama sekali nggak ada yang diketahui sudut, maka kita akan menggunakan aturan cos. Aturan cos itu kan perlu 3 sisi dan 1 sudut kan, maka rumus aturan cosnya, karena di sini sudut yang ditanyakan adalah C, maka nanti di belakang adalah cos C, sehingga sisi yang di ruas kiri adalah sisi yang di depan sudut C. Jadi ini 8 kuadrat. Nah, yang di belakang mengikuti kedua sisi yang diapit, 9 dan 7 dikurang 2 kali 9 kali 7 kali cos C. Jadi ingat, posisi sudut cosnya itu sama dengan atau berhadapan dengan sisi di ruas kiri. Selanjutnya kita hitung. Ini 126 cos C. 126 itu nggak boleh dikurang depan ya, karena dia harus dikali cos C dulu. Makanya ini kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian jadi positif, plus 126. Dan sisanya kalau dijumlahkan jadi 66. Sehingga kita dapat nilai cos C itu sama dengan 66 per 126. Kalau disederhanakan jadi 11 per 21. Selanjutnya kita mau cari luas segitiga. Luas segitiga, ingat lagi rumusnya ada banyak. Lihat yang diketahui nih. Ini bukan segitiga siku-siku, jadi nggak bisa pakai alas kali tinggi bagi 2. Yang diketahui adalah ketiga sisinya. Maka kita bisa pakai rumus luas segitiga yang ini. Rumus yang ada S-nya atau setengah keliling. Kita cari S-nya dulu. S sama dengan keliling berarti jumlahkan semua sisinya, kemudian dibagi 2. 24 dibagi 2 yaitu 12. S-nya 12. Kita masukkan ke rumus. 12 dikali S dikurang A, 12 dikurang 9, 3. S dikurang B, 12 dikurang 7, 5. S dikurang C, 12 dikurangin 8, 4. Nah, supaya mudah menyederhanakannya, ini nggak usah dikali semua. Justru kita jabarin aja yang bisa difaktorkan. 12 itu kan 4 kali 3. Setelah difaktorkan, kita lihat setiap ada 2 bilangan yang sama, dia akan keluar akar. 3 juga keluar akar. Sedangkan 5 yang tinggal sendiri, dia nggak bisa diakarin kan, jadi tetap akar 5. Maka luasnya adalah 12 akar 5. Penjelasan soal trigonometri selanjutnya untuk beberapa nomor setelah ini silakan dicek pada video pembahasan materi PAT trigonometri bagian yang kedua. Selamat belajar ya!